Mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah melindungi kami tadi malam hingga di pagi hari ini. Dan setelah ini kami akan mengikuti perkuliahan media dan teknologi pembelajaran matematika. Bimbinglah kami selalu agar kami dapat mengikuti dengan semangat dan penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dita. Dita ya panggilannya ya? Angel. Oh, sure. Oke, baik. Oke, sebelum itu saya juga akan presensi karena tadi beberapa di grup ada yang kesulitan presensi online ya. Sulit membuka belajarnya atau membuka bagian presensinya? Membuka bagian presensi, Bu. Oh ya, baik. Oke. Jadi akan saya presensi satu-satu. Nanti akan saya masukkan hasilnya ke belajar ya. Yang pertama, Teresia Nadia Dita Puspitasari. Yang saya panggil, silakan berbicara, hadir atau say hi ke teman-teman supaya bisa terlihat di Zoom ya. Saya ulangi, Teresia Nadia Dita Puspitasari. Hadir, Bu. Oh ya, selamat pagi. Panggilannya Tere Nadia Dita. Mana, Bu? Nama Gimana, panggilannya? Nama panggilannya? Maaf suaranya putus-putus, Bu. Oh iya, baik. Berikutnya Christian Meida Putri. Saya, Bu. Oke. Oh, ini yang dari PGSD ya? Iya. Silakan perkenalan ke teman-teman Pemat. Nama panggilannya siapa? Asalnya dari mana? Nama saya Christian Meida Putri, biasanya dipanggil Tian. Asal saya dari Solo, Jawa Tengah. Oke, terima Prodi kasih. PGSD. PGSD Semester ya. 5. Oh iya, semester 5. Kalau teman-teman Pemat semester 3 ya. Oke, yang pertama tadi saya ulangi ya. Teresia Nadia Dita Puspitasari. Bisa mendengar suara saya? Oh, mungkin sinyalnya agak hilang. Nanti kita ulangi lagi ya. Oke, berikutnya Selvia Ita Jales Veva. Saya, Bu. Ya, silahkan perkenalan. Halo, nama saya Selvia Ita Jaleseva. Nama panggilan Selvia asal dari Kulon Progo. Oh dari iya, PGSD. Kulon Progonya mana, Selvia? Nanggulan. Oh, Nanggulan. Saya juga Kulon Progo loh. Ya, apa, Bu? Saya dari Wates. Oh, Nah, ini posisi online di mana? di Nanggulan, Kulon Progo. Di rumah. Kalau tadi Tian? Di rumah, Bu, di Solo. Oh, di Solo. Tapi kalau biasanya kos? Ngekos. Oh iya, baik. Oke, berikutnya Angela Dita Puspitasari. Halo Ibu. Saya hadir. Oke, selamat pagi Mbak Angel. Selamat pagi. Yang memimpin doa ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman PGSD sambil kenal dengan adik tingkat ya. Saya memperhatikan. Berikutnya Elizabeth Aristiana Venda. Hadir, Ibu. Nama panggilannya supaya kakak-kakaknya tahu. Maksudnya kakak yang PGSD. Panggilannya Caca. Oke, panggilannya Caca ya. Berikutnya Martelia Ageng Wahyuningsih. Hadir, Bu.
Nama Hadir. Ya, Nama panggilannya Martel. oke. Ini online dari mana, Martel? Depan rumah. Iya, Bu. Gak ada sapunya. Cornelia Dwi Handayani. Hadir, Bu. Hadir. Halo, selamat pagi, Bu. Kok nggak muncul videonya? Muncul, Iya. Bu, pakai baju kotak-kotak. Oke, tempat saya belum ya? Mungkin say hi lagi, Lia. Itu mau perkenalan boleh? Oh ya. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Lia dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, panggilannya Lia. Iya. Cika Francisca. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Halo, nama panggilan saya Cika. oke. Bukan Cika Jessica ya ini, Cika Francisca. Cika Francisca, Bu. Veronica Made Aprilia Kartika Dewi. Hadir, Bu. Perkenalkan, nama panggilan saya Dewi dari Pendidikan Matematika. Oke, Dewi. Brian Martinus Warwu. Hadir, Bu. Ya, saya biasa dipanggil Brian. Sekian dan terima kasih. Oke. Bukan Brian ya, ini harus Brian manggilnya. Iya, nggak apa-apa sih, Bu. Brian juga. Sally Suryadiani. Hadir, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Nama panggilan saya Sally. Oh ya, nama panggilan saya Sally, Bu. Jeffrensky nama kolong. Oh, Jeff belum bisa bergabung dengan kita ya? Atau mungkin di sana masih di rumah ya dia? Oke, belum hadir. Di grup juga tidak ada konfirmasi. Baik, kita lanjutkan. Marta Tribudiarti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Nama panggilan saya Marta. Oke. Marta masih tidur tuh? Enggak, Bu. Ini belakangnya makasih, Bu. Oke. Veronica Novi Harini. Selamat pagi, Bu. Nama panggilan saya Ika. Oke. Ika ya. Yosepin Lisa Mayaning Tias. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Lisa. Mana nih Lisa belum nampak? Ke sini. Sudah, Bu? Sudah ya? Di tempat saya belum? Say hello Lisa lagi, coba. Halo, teman-teman. Sudah. Di tempat kalian sudah? Sudah terlihat Lisa? Terlihat di yang kedua. Oh ya sudah, baik. Berikutnya Monica Tiara Gunawan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama panggilan saya Monica dari Pendidikan Matematika. Ya, lagi sakit po, Monik? Lumayan, Bu. Kok kelihatan pucat dan suaranya agak serak-serak gitu. Gabriela Kurnia Dewayani, sorry. Hadir, Bu. Ya, Gaby. Nama panggilannya Gaby. Oke, terima kasih Gaby. Christian Maleaki Saulon Sihaloho. Christian. Tadi kayaknya sudah bergabung. Ya, silakan. Say hi, Christian. Bu, tadi Tian bilang ke saya, katanya kalau suara nggak kedengeran, yang ngadet, Bu. Oh, online pakai apa? Pakai headset nggak? Iya, itu di headset yang ngadet. Oh ya, Halo, sudah. apakah
Dada. Ya terdengar. Ya, terdengar kok. Ya, itu ya. Panggilannya Tian. Kalau belum ganti ya, kalau semester lalu panggilannya Tian, nggak tahu semester ini. Masih ya? Ada Tiannya juga ya, Bu? Masih, Bu. Jadi ada dua nih, Tian PGSD sama Tian Pemat. Dea Puspita Putri Agustin. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Dea. Oke, halo Dea. Johanna Dian Natalis. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Johanna. Oke, Johanna. Lengkap ya? Kalau dulu kayaknya Jo. Ya, Jo aja juga boleh, Bu. Oh, tapi bukan Jojo kan? Bukan. Oke, Cecilia Novelin Ompusunggu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama saya Siapa? Lin. Lin aja ya? Iya, Bu. Dari sepanjang itu namanya hanya diambil satu suku, Lin. Helena Himbi Dwi Prasiwi. Hadir, Bu. Yuk, perkenalkan. Nama panggilan saya Himbi. Oke. Himbi kayaknya lebih seger kalau di rumah ya. Yuliana Tri Suryasari Nugraheni. Tadi, Bu. Nama panggilan saya Yuli. Oke, Yuli. Veronica Mentari Wijayanti. Ya, selamat pagi semuanya. Nama panggilan saya Mentari dari Pemat. Mentari. Tapi yang tersorot tadi masih Yuli. Coba Mentari hai lagi. Selamat pagi semuanya. Aku Mentari. Oh gitu. Belum muncul ya? Tempat kalian sudah? Belum, Bu. Belum juga? Sudah muncul. Mana Mentari? Sinyalnya 21. Angela Dita malahan yang muncul. Mentari online dari mana? Dari rumah, Ibu. Rumahnya mana kok sinyalnya agak sulit? Nah, muncul. Mangkling saya. Rambutnya pendek. Biar lebih seger ya. Beatrix Eli Narwasti. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Beatrix. Oke. Ahmad Putra Dwi Darmawan. Hadir, Bu. Nama panggilannya? Nama panggilannya Wawan, Bu. Oke, Wawan. Wawan itu asalnya dari mana ya? Dari Nusa Tenggara Barat, Bu. Dari NTT. Sinyalnya lancar ya? Alhamdulillah lumayan, Bu. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Michael Adi Kusuma. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Adi. Adi, bukan Mikael ya. Bukan, Bu. Stefani Erlita Fatmawati. Ya, hadir, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Panggilannya? Nama panggilan saya Erlita. Erlita ya. Nah, mungkin mahasiswa PGSD ini agak sungkan manggil Erlita karena dosennya ada yang namanya Bu Erlita ya, PGSD. Iya nggak, Tian? Iya, Bu. Nah, ada. Melania Ua. Hadir, Bu. Hai. Lagi sakit po, Melan? Bu, setiap pagi begini biasanya. Oh, gitu. Ya.
Monik dan Melan sedang sakit. Clara Ajeng Sulistianingsih. Hadir, Bu. Biasa dipanggil Clara. Ya, Clara. Iya, Bu. Potong rambut atau? Iya, Bu, jadi pendek. Oh, pantas. Pangling. Adira Azara. Adira? Hadir, Bu. Oh iya. Hadir, Bu. Biasa dipanggil Aira, Bu. Aira. Oke, coba saya lagi Aira. Tadi yang muncul masih Clara. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Clara Ajeng tadi, oh sudah ya, panggilannya Clara ya yang tadi ya. Adira panggilannya Aira. Teresia Indah Lianawati. Hadir, Bu. Oke, panggilannya? Nama panggilannya Tere. Tere, baik. Ini ada Tere lagi. Teresia Astika Pramudita. Halo. Teresia Astika Pramudita, apakah hadir? Oh, belum ya. Baik. Selanjutnya Patricia Vina Amara. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Nama panggilannya Vina. Vina. Oke. Angie Angela. Hadir, Bu. Nama panggilannya Anggi, Bu. Oke, Anggi. Bukan Angie ya, Anggi. Bukan, Bu. Anggi online di kampus nih ya? Iya, Bu. Oh, rumahnya mana, Anggi? Samping kampus, Bu. Kosan. Oh, di kos. Enggak, asalnya dari mana? Dari Kalimantan. Oh, selama pandemi ini enggak pulang ke Kalimantan? Enggak, Bu. Wah, hebat nih. Fernanda Vineta Putri Santoso. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Nama panggilan saya Nanda. Nanda ya, bukan Vineta ya? Bukan Bu. Nanti jadi es krim. Clara Elvira Anindita. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Vira. Vira ya. Oke, baik. Jadi tadi yang belum hadir ada Teresia Astika Pramudita, kemudian Jeff Fransky. Yang lainnya hadir ya. Lalu tadi mungkin Teresia Nadia Dita Puspitasari. Bisa perkenalkan nama panggilannya? Ya Bu, saya hadir. Ya, soalnya tadi kan saya pikir dari PMAT ya ternyata PGSD. Silakan diperkenalkan dulu. Nama saya Teresia Nadia Dita Puspitari, panggilannya Nadia. Oh, Nadia ya. Oke, biar teman-teman PMAT tahu di kelas ini ada 3 teman dari PGSD, yaitu yang pertama tadi Nadia, kemudian ada Tian, dan ada Selvia ya. Oke. Karena sudah saya presensi, jadi jangan khawatir tadi yang belum bisa masuk ke belajar dan belum bisa presensi, hari ini sudah dinyatakan hadir karena sudah saya panggil satu persatu. Baik, saya ingin tahu dulu untuk teman-teman PGSD ini kenapa tertarik ngambil media dan teknologi pembelajaran matematika pada prodi PMAT. Mungkin salah satu antara Nadia, Tian, atau Selvia bisa menjawab. Kok tertarik ke media dan teknologi pembelajaran matematika, kenapa? Oh, kalau dibilang salah satu nanti bingung ya. Ya sudah. Oke. Nadia dulu.
Kalau kemarin itu tuh Bu mau ambil pendidikan bahasa Indonesia, tapi kuotanya udah penuh. Oh, jadi alasan kuota ya. Yang masih ada Mediatek ya sudah ambil aja. Tian. Kalau saya kan kebanyakan kalau di PGSD itu dia kayak teknologi, terus buat aplikasi, matematika juga ada. Jadi menurut saya kalau ikut ini tentu juga di prodi saya, Bu. Oke. Relevan dengan yang di prodi ya. Selvia. Ya, karena kuota juga ya, Bu, karena yang masih ada media, tapi saya lebih suka kalau ambil matematika gitu. Oh gitu. Jadi memang kuota dan juga tertarik karena dari PMET gitu ya. Iya. Oke, baik. Sebelum lanjut, saya akan share screen dulu. Sebentar ya. Oh iya. Kan kita lama nggak ketemu nih ya. Kalau teman-teman PMET semester lalu ketemu saya di mata kuliah pengantar teori bilangan ya. Kabarnya gimana teman-teman selama pandemi? Ada yang mau cerita apa? Oh, selama pandemi saya makmur kok Bu, karena di rumah selalu dimasakin yang enak-enak sama ibu. Jadi saya tambah makmur. Halo? Kok anteng nih? Tumben banget kelas A anteng. Biasanya kalau di kelas aja langsung pada heboh. Ya, Bu. Halo Bu. Ya. Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa ini? Itu Jeff. Saya Bu, maaf baru gabung Bu. Oh ya, soalnya tidak terlihat hanya sebagian yang terlihat. Oh Jeff. Ya silakan Jeff perkenalan dulu karena ada teman baru di sini. Halo? Saya yang duluan apa gimana Bu? Iya, silakan. Urutan ini apa gimana? Oh, yang lain tadi sudah saya selesai. duluan. Iya. Oh iya Bu. Ditampilkan wajahnya, jangan separuh-separuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Jeff. NIM 009. Saya DP 19. Oke. Agak mundur Jeff, biar terlihat. Atau kameranya diturunkan. Gimana? Bisa? Ulang apa gimana Bu? Aku jadi bingung. Oh ya, sudah terlihat kok. Tadi kan hanya terlihat separuh ya. Maksud saya supaya teman-teman yang belum kenal bisa melihat Jeff. Karena kan kita nggak di kelas ya. Kalau di kelas mah mudah karena langsung semuanya terlihat. Kalau di Zoom hanya melihat dari video ya. Oke. Sebentar, PPT saya kok agak lama ini. Jeff agak kesulitan online atau bagaimana tadi? Halo? Iya Bu. Halo. Susah sinyal di sana ya? Kadang-kadang susah, kadang-kadang ya bagus. Berarti
Berarti udah bagus. Semester lalu kan katanya kalau online harus naik ke bukit atau mana. Itu di kampung, Bu. Ini aku lagi di kotanya. Tempat siapa? Sama orang tua, Bu. Pindah. Atau gimana? Enggak, jadi di kampung itu bapaknya yang di kampung, tugas di kampung, Bu. Tapi mama di kota. Oh gitu. Jadi kamu ikut mama. Iya. Baik, terima kasih, Jeff. Iya, Bu. Oke, share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Gimana? Sudah terlihat? Belum, Bu. Ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke, apa yang kalian lihat? PPT. Oke, baik. Baik, pada kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika, sebelum kita lebih lanjut, mungkin ada yang perlu kita bahas dulu, yaitu terkait peraturan perkuliahan ya. Oke, untuk peraturan perkuliahan hampir sama dengan kuliah tatap muka. Kita ada toleransi keterlambatan ya. Toleransi keterlambatannya 15 menit seperti biasa. Nah, nanti kalian akan presensi di belajar USD ya. Nah, nanti kalau ada kendala atau kesulitan, bisa presensi lewat WA group. Jadi kalau misalnya, oh ternyata belajarnya lagi error atau apa, kalian bisa presensi lewat WA group. Kemudian, nah, kalian wajib memenuhi 75% kehadiran ya. Jika tidak, maka nilainya E. Kemudian untuk berpakaian, nah silakan tetap berpakaian rapi, memakai kemeja, terutama saat Zoom meeting ya. Oke, kemudian, nah keaktifan dan partisipasi kalian akan dinilai ya pada kelas ini. Jadi silakan kalian tetap aktif walaupun melalui Zoom atau melalui grup WA. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu terlambat 15 menit, kemudian memenuhi 75% kehadiran, berpakaian rapi,
keaktifan dan partisipasi kalian akan dinilai. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Tugas atau ujian atau proyek apapun tepat waktu. Jadi saya tidak ingin nanti misal kita sudah menyepakati tugasnya dikumpulkan hari ini jam sekian, kemudian ada yang terlambat alasannya susah sinyal apa, kan bisa dikirim jauh-jauh hari. Jadi silakan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, saya mau nanya. Ya, Marta. Kalau misalnya buat room Zoom kayak gini, harus on video terus atau enggak ya, Bu? Yes, sebaiknya on video terus. Nanti hari ini saya tidak akan full 2JP untuk Zoom, karena mungkin kalian akan keberatan, dan kita tidak setiap hari menggunakan Zoom ya. Nanti di silabus, kalau kalian sudah mendownload silabusnya belum? Nah, itu sudah ada jadwal pertemuan mana saja kita akan menggunakan Zoom. Kalau setiap hari pakai Zoom, pasti kalian gimana? Senang atau keberatan? Oh, kuotanya ya. Belum dapat kuota gratis dari pemerintah. Belum ya. Jangan lupa diupdate. Nah, makanya nomor HP di SIA mahasiswa silahkan diupdate ya. Semoga nanti segera datang pulsanya, internetnya ya. Oke, baik. Untuk peraturan perkuliahan ini, apakah ada pertanyaan lagi? Ya Bu, saya mau tanya. Ya, Brian. Itu untuk mengumpulkan tugas itu nanti kebanyakan menggunakan apa ya Bu ya? Mengumpulkan tugas, mungkin satu pintu di belajar USD, supaya memudahkan. Baik Bu, terima kasih. Ya, kalau semester lalu sih kita fleksibel ya, kadang pakai Google Classroom, kadang pakai belajar USD. Nah, harapannya semoga semester ini belajar USD sudah siap. Tapi kalau misalnya nanti ada pas hari pengumpulan tugas ternyata sistemnya lagi down, nah kalian bisa share di grup WA gitu ya. Nanti kita bisa cari alternatif yang lain kalau misalnya sistemnya sedang down gitu. Jangan khawatir, Brian. Pasti ada alternatif lain kalau misalnya terjadi sesuatu. Iya, terima kasih. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada, nah mungkin teman-teman dari PGSD belum pernah ya bertemu dengan saya sebelumnya, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Margareta Mada Melisa. Nah, teman-teman di sini bisa memanggil saya Bu Mada. Kemudian alamat email saya mada.melisa@usd.ac.id. Nah, nomor HP saya sama dengan nomor yang di WhatsApp ya. Nah, apakah ada pertanyaan khususnya untuk teman-teman PGSD ya? Kalau untuk PEMAT sudah kenal dengan saya. Tadi ada Nadia, Tian, dan Selvia. Belum ada ya? Oke, baik. Belum, Bu. Yang dari Kulon Progo tadi Selvia ya? Oh, ternyata tetangga satu kabupaten. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kuliah media dan teknologi itu isinya apa sih? Kuliah ini tujuannya membekali mahasiswa agar menguasai berbagai inovasi, metode, dan media, serta mampu memanfaatkan berbagai informasi yang ada melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika. Kemudian, secara lebih rinci dipecah menjadi dua, yaitu tujuannya menguasai berbagai inovasi, metode, dan media, serta mampu memanfaatkan tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apalagi kita tahu sekarang masa pandemi ya,
semester lalu, semua dari lini pendidikan, baik dosen maupun guru, serta siswa dan mahasiswa, harus berusaha keras untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Dan secara tiba-tiba, karena adanya pandemi. Kalau dulu kan pembelajaran dilaksanakan tatap muka, kalian bisa diskusi langsung dengan teman, penjelasan bisa langsung, akan lebih mudah. Nah, kalau secara daring, mau nggak mau, kita harus memanfaatkan media lain kan, karena tidak bisa bertatap muka. Nah, maka penting bagi calon pendidik untuk mempelajari apa media yang tepat, yang mudah digunakan, yang menarik untuk pembelajaran untuk siswa. Nah, pas banget nih, kalian sedang belajar media dan sekarang di masa pandemi. Kira-kira media apa sih yang cocok untuk pembelajaran daring? Coba, saya ingin tahu. Sebelum kita belajar. Ada yang punya ide, kalau pembelajaran daring, bagusnya medianya apa ya? Beatrix, coba. Beatrix? Bisa mendengar suara saya? Iya Bu, bagaimana Bu? Putus-putus kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Kalau media online kira-kira yang cocok untuk masa pandemi ini apa coba? Media yang bisa digunakan ya seperti ini kayak Zoom. Lalu dengan adanya belajar .sd itu juga bisa digunakan. Classroom juga bisa. WhatsApp group juga bisa digunakan. Seperti itu, Bu. Oke, contohnya itu ya. Nah, kalau belajar USD itu maksudnya Learning Management System ya. Karena kan belajar khusus untuk Sanata Dharma. Nah, kampus lain, kemudian sekolah juga punya platform sendiri atau bisa memanfaatkan yang gratis. Kayak tadi disebutkan ada Google Classroom ya. Semua bisa pakai. Oke, good. Lanjut. Nah, materi yang akan dibahas selama 1 semester itu apa saja? Yang pertama tentu pengertian dari media dan teknologi pembelajaran, kemudian ada dasar-dasar media pembelajaran, lalu masuk ke teknologi sebagai sarana komunikasi, tadi disebut ada grup WhatsApp, nah itu kan memudahkan komunikasi, Zoom juga bisa untuk sarana komunikasi, kemudian ada teknologi berfungsi sebagai motivasi, ada yang berfungsi sebagai assessment, kemudian dalam aspek kognitif, sebagai manajemen, tadi penggunaan learning management system, salah satunya adalah ada belajar USD. Kemudian kalau yang umum ada Google Classroom. Nah, nanti tujuan akhirnya tentu kalian dapat merancang media pembelajaran berbasis teknologi melalui learning management system. Jadi proyek akhirnya nanti kalian akan membuat media pembelajaran dalam platform learning management system. Oke, tadi media komunikasi dia ketemu ya. Salah satu contohnya adalah WhatsApp. Kemudian kalau media atau teknologi yang berfungsi sebagai motivasi, misalnya apa? Selvia. Oke. Oke, Selvia belum punya ide, Lia mungkin? Media dan teknologi fungsinya untuk memotivasi. Saya boleh menjawab, Bu? Oh iya, siapa nih? Saya. Mentari. Oke, Mentari. Menurut Mentari apa? Kalau menurut saya tuh seperti YouTube mungkin atau sosial media. Seperti itu, Bu. Oke, YouTube. Kalau isinya adalah video untuk memotivasi gitu ya. Kemudian ada sosmed, misalnya apa sosial media? Misalnya Instagram atau Twitter seperti itu. Instagram kok bisa memotivasi? Gimana nih? Kadang itu ada akun-akun yang punya yang menyediakan platform untuk motivasi gitu, Bu. Kayak ada akun misalnya untuk self love atau akun untuk belajar seperti itu ada, Bu. Oh gitu ya.
Kalau dari Twitter biasanya itu dari thread-thread yang di-share sama orang-orang gitu, Bu. Oh, oke. Itu untuk memotivasi diri ya. Kalau kita Iya. spesifik motivasi belajar ada nggak? Mungkin kalau saya sendiri dari YouTube sih, Bu. Biasanya. Oke, YouTube ya. Oke, terima kasih Mentari. Yang lain? Iya, Bu. Dewi, boleh nggak Dewi? Kalau saya biasanya juga dari YouTube, Bu, nonton-nonton video gitu. Nonton video ya. Aira. Ya, Bu. Mungkin apa ya, Bu? Kayak baca-baca kitab online, Bu. Kan motivasi diri, Bu. Wah, religius sekali ya. Baik. Nah, motivasi di sini tidak hanya motivasi secara umum ya, tapi spesifik motivasi pembelajaran. Misalnya game. Siswa sebelum pembelajaran diberikan game apalah. Bisa kan game terkait pembelajaran, bisa pakai Kahoot misalnya. Itu kan mereka jadi termotivasi ya untuk semangat ikut pembelajaran. Contohnya kalian sedang ngantuk-ngantuk nih, pagi-pagi kuliah jam 7, aduh masih ngantuk. Kuliahnya langsung disuruh baca jurnal, kayaknya tambah ngantuk ya. Tapi kalau sebelumnya dikasih game dulu, mungkin nanti jadi semangat. Contoh lain, teknologi berfungsi sebagai assessment. Assessment itu apa? Penilaian. Oh ya. Sudah berbicara penilaian tapi mic-nya tidak diaktifkan. Oke, baik. Yang contohnya media dan teknologi yang bisa berfungsi sebagai penilaian. Contohnya gimana? Atau kemarin semester lalu dosen-dosen kalau penilaian pakai apa, wes? Biar mudah. Menggunakan e-learning manajemen itu, Bu. Oke. Jadi di LMS di-upload gitu ya soalnya, kemudian kalian mengupload jawaban begitu. Selain itu, Google Classroom, Bu. Oke, di Google Classroom juga sama. Selain itu? Quizzes, Bu. Oke, pakai quizzes ya. Jadi tes pilihan ganda, nah tapi melalui platform quizzes. Jadi bisa sebagai assessment, tapi quizzes kan juga bisa sebagai game yang memotivasi. Jadi bisa saja satu aplikasi itu digunakan sebagai dua fungsi, motivasi juga assessment. Kalau kognitif misalnya, dalam aspek kognitif, terutama kalau matematika, aplikasi apa sih yang biasanya dipakai? Nah, matematika kalau pakai aplikasi apa? GeoGebra, Bu. GeoGebra, oke. Terus selain GeoGebra, apa yang pernah kalian pakai? Simbolab. Oke, Simbolab. Terus? Photomat, Bu. Ya, Aira? Photomat. Photomat. Di foto terus keluar jawabannya. Ketahuan deh, Bu. Kalau gambar grafik selain pakai GeoGebra apa? Ada yang pernah pakai? Desmos, pernah dengar? Belum ya? Oke. Belum. Nanti akan kita pelajari. Nah, selain GeoGebra bisa pakai Desmos juga. Kemudian kalkulator itu termasuk ya. Jadi kalkulator itu tidak hanya menghitung loh. Kalau saintifik kan macam-macam. Ada sin, cos, dan lain-lain. Kemudian teknologi berfungsi sebagai manajemen, tadi contohnya ada belajar ya. Yang kalian tahu selain belajar apa? Google Classroom. Selain itu, Moodle pernah dengar nggak? Moodle.
MOODLE, Moodle. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Aplikasinya LMS kan, Bu? Iya, Oh. betul. Aplikasinya LMS. Nah, LMS kita itu menggunakan platformnya Moodle ya. Kemudian ada lagi Ya. Edmodo kalau kalian pernah lihat. Itu. Jadi itu macam-macam media yang bisa kita pakai dan yang akan kita pelajari juga. Baik, kemudian untuk agenda, untuk pertemuan pertama ini kita pengantar perkuliahan dulu, kemudian nanti pertemuan kedua kita masuk ke dasar-dasar dan juga mulai pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti yang kedua itu saya akan mengisi tentang teknologi dan juga media dasar-dasar. Kemudian mulai setelah pertemuan kedua, 3 dan 4, kalian akan berkelompok. Tadi mahasiswanya ada 37 ya. 3 sampai 4. Jadi ada berkelompok 3-3 dan satu kelompok ada 4 orang. Kalian akan membahas tentang 3 topik, yaitu tadi teknologi sebagai sarana komunikasi, motivasi, dan juga assessment. Jadi nanti kalian akan diskusi kelompok. Nanti akan saya bagi, jadi tidak satu kelompok membahas 3-3, tapi satu kelompok fokus pada satu topik. Misalnya ada yang kelompok untuk komunikasi, untuk motivasi, dan untuk assessment. Nanti kalian bisa mengkaji suatu sumber atau artikel jurnal, kemudian membuat ringkasan dan juga presentasi, dan nanti dikumpulkan di akhir minggu keempat dalam platform belajar. Nah, setelah dikumpulkan, dalam waktu 1 minggu antara pertemuan keempat sampai 5 itu, kalian akan berkunjung ke tempat temannya. Jadi kalau di kelas sebenarnya bisa dilakukan seperti pameran. Jadi kalian membuat semacam ringkasan atau poster, kemudian teman-teman saling berkunjung. Nah, karena ini secara online, maka kalian membuat materi, kemudian dikumpulkan di belajar. Nah, kalian akan berkunjungnya ya secara online juga, dan tentu tidak hanya berkunjung dan melihat-lihat, tetapi juga memberikan komentar, pertanyaan ke temannya. Jadi saling berkomentar satu sama lain, saling berkunjung begitu. Kemudian di pertemuan kelima, Nah, pertemuan kelima ada interaksi antar kelompok tadi ya, ada mereview, tanya jawab materi dari kelompok lain. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan bertemu lagi via Zoom untuk membahas bersama. Jadi tadi kan sudah ada diskusi, review, saling tanya jawab secara online di platform belajar. Nah, kita akan membahasnya di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu adalah jadwal UTS. UTS-nya berupa proyek. Proyeknya apa nanti juga tentu terkait dengan yang sudah dipelajari, yaitu tentang media sebagai komunikasi, motivasi, dan assessment. Nah, proyeknya tentu tidak dikerjakan 1 minggu ya, jadi dari pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-8. Jadi proyeknya nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-8. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ya? Baik. Nah, selanjutnya apa ini Bu? Udah habis UTS. Habis UTS kita akan lanjut topik berikutnya, yaitu teknologi yang berfungsi dalam aspek kognitif. Nah, aspek kognitif nanti kita fokus ke penggunaan Desmos, karena Desmos tidak hanya untuk menggambar grafik, tapi bisa kita gunakan untuk macam-macam. Akan ada modul dan kalian mempraktekkan modul itu. Jadi kita bekerja seperti workshop, jadi praktek langsung. Jadi setelah membaca modul, kalian praktekkan sendiri di situ. Nah, tentu kita mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul, dan sama pertemuan 8, 9, 10, kemudian pertemuan 11
SIP 2, proyek juga. Proyeknya terkait dengan penggunaan media dan teknologi dalam aspek kognitif. Nah, proyeknya dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Nah, mulai pertemuan 12, 13, dan 14, kita fokus ke penggunaan learning management system. Jadi, kalau tadi sudah belajar media sebagai sarana komunikasi, motivasi, assessment, kemudian kognitif, itu semua akan digunakan untuk merancang pembelajaran secara online dalam LMS. Jadi satu kelas ini secara berkelompok nanti, tapi kelompoknya ganti, jadi setelah UTS nanti kelompoknya ganti lagi. Dan sekaligus dari mulai pertemuan ke-12 itu kalian mengerjakan proyek tugas akhir, yaitu merancang pembelajaran daring LMS tadi. Jadi secara berkelompok nanti kalian akan dibagi topik-topik materinya. Nanti saya akan diskusi dulu dengan Pak Yosep yang mengampu mata kelas B dan C. Entah kita ambil materi SMP atau SMA kelas berapa, kalian akan dibagi per topik matematikanya dan menyusun pembelajaran online pada LMS. Nah, LMS-nya apa? Nanti kita cari LMS yang fleksibel, yang free, dan bisa kita gunakan. Nah, pertemuan Zoom-nya nanti ada di pertemuan 8, 10, 12, dan juga 14. Nah, itu yang kita rencanakan. Nanti kalau ternyata di jalan ada perubahan, tentu akan saya informasikan entah di belajar atau melalui grup WhatsApp. Gitu. Ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti kita Belum, bahas. Bu. Ya, pembagian kelompoknya nanti dibahas di grup WA saja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Kalian rata-rata ini lahir tahun berapa ya? 2001. 2001, Bu. 2001. 2001. Terus kalian pakai handphone atau kenal handphone pertama kali umur berapa? SD, Bu. Kelas 3. SD. Iya, Bu. HP-nya dulu seperti apa yang pertama kalian pakai? Iya, Bu. Nokia 3x4. Sony Ericsson, Bu, yang biasa. CDMA, Bu. Oh iya, berarti masih pakai Saya nanti SMP, Bu. pakai tombol ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Mengalami yang QWERTY juga? Iya. Dulu kan Ya. masih SMP, Bu. Oh, 3x3. SMP kelas 1, Bu. 3x4, kemudian ganti QWERTY. Lalu ganti ke touchscreen? Ya, SMP. SMP, Bu. Oke. Nah, tahu nggak dulu sebelum handphone kalian tuh untuk telepon kayak apa? telepon welcome. Telepon umum. Telepon rumah, Oh, iya. telepon umum. Pernah pakai wartel nggak? Ya, wanter. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, oke. Baiklah. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Pager, Bu. Oh, ada yang pakai pager juga. Nah, dari sini nih, dari mulai nomor berapa yang pernah kalian pakai? Belum muncul, Bu, gambarnya. Masih. Belum muncul, Bu. Dari nomor 3 ke kiri, Bu. Ya, Bu. Iya, nomor 3, Bu. Nomor 3 ke kiri. Ya, Bu. Ini. Ya. Ya, Bu. Ke kiri, ke kanan tuh. Kanan, Bu. Kanan ini loh. Kanan Oh, ya. iya. Kanan. Oke. Jadi dari mulai, kita nggak usah sebut merek ya. Mereknya sih terkenal. Dari HP yang mulai seperti ini, kemudian berkembang. Semakin kecil kan ya. Terus sekarang semakin besar ya.
Iya, Bu. Dulu kan touchscreen itu kecil, oke, gampang. Sekarang semakin canggih, malah smartphone-nya semakin lebar. Banyak kameranya, Bu. Yang 3 kamera, entah penuh dengan kamera kayaknya. Baik. Nah, itu adalah contoh kecil dari perkembangan alat komunikasi. Dan tapi ternyata teknologi itu berkembang tidak hanya komunikasi ya. Nah, ini tuh juga masuk teknologi. Sudah terlihat belum gambarnya? Udah, Bu. Bu. Nah, kalian tahu Sudah, nggak itu Bu. apa? Ya, Bu. Pasti nggak tahu. Alat berburu. Megalitikum. Alat berburu manusia. Kalau kalian pernah belajar sejarah, kan disebutkan ya, manusia zaman purba dulu tuh berburu pakai batu. Lama-lama batunya dibikin lancip supaya mudah. Terus muncul kalau zaman logam, nah sudah bisa pakai logam. Kemudian ada toba, lalu panah. Kalau sekarang berburu pakai apa? Pistol. Udah pakai Pistol. Senapan. Iya, pakai Senapan, Bu. Pistol. Pistol polisi ya. Pakai katapel. Pakai ketapel. Anak-anak. Ketapel. Oke, baik. Jadi perkembangan teknologi itu macam-macam dari teknologi komunikasi, termasuk teknologi berburu, memasak pun juga ada perkembangan dulu ya. Alat masak dulu pakai kuali, kemudian sekarang udah pakai panci yang stainless, ada panci yang keramik lah apa. Kemudian kompor, dulu kompornya masih pakai tungku, pakai kayu, sekarang udah pakai kompor gas. Ya. Kemudian, nah dari segi alat peraga, nah mana yang kalian punya nih? Yang bawah, Bu. Wah, apa sih namanya? Nggak punya, nggak pernah pakai. Oh, nggak pernah punya. Yang bawah mana? Nah, Yang bawah bukan sih? Yang bawah tuh. Kiri, tengah, kanan? Tengah. bawah Kiri, Bu, kiri. Ayo, kiri. Yang tengah. Pasti dulu waktu kecil ya, balita. Dan cuma buat mainan. Cikit, 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 cikit. hitung, Bu. Oh, Iya, buat Bu. Jumlah. Main, Bu. Oke. Tahu nggak dulu asal mulanya tuh dari seperti apa? Awalnya dari gini loh. Enggak, Bu. Ini adalah abakus atau sempoa zaman dulu awal-awal. Jadi ini kalau kalian belajar sejarah kan ada tablet. Tablet zaman dulu tuh kayak gini. Bukan tablet sekarang tab ya. Tablet itu ini dari batu atau tanah gitu. Kemudian biji-bijinya ini bisa dilepas. Kemudian berkembang jadi ini yang ada disusun, lalu muncul sempoa. Nah, sempoa pun jadi beragam. Ada yang kayu biasa, ada yang dibuat warna-warni. Lalu muncul ini untuk operasi bilangan, muncul juga alat peraga lain yang lebih modern. Dulu zaman TK SD ya masih pakai ini. Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian perkembangan komputer. Tahu nggak dulu komputer first generation tuh kayak gini loh. Pasti kalau kalian ini apa coba? Isinya cuma tombol-tombol. Kemudian mulai diperingkas. Lalu ada third generation, fourth, fifth. Mungkin yang kalian tahu yang mana? Fifth ya? Yang fourth masih tahu. Yang fourth pernah, Bu. Oh, pernah ya? Yang Iya. nya di bawah. Buat main game. Oh, buat main game. Zaman dulu. Mesin ketik tahu nggak mesin ketik? Tahu. Tahu, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah ya. Paling lihatnya di museum. Di perpus. Di perpus. Oke, kemudian yang fifth generation sekarang pun masih dipakai ya. Nah, kalau sekarang kalian udah pakainya laptop kan? Jarang yang punya PC kayaknya. Iya, Bu. Iya, Bu. Biasanya lihatnya di warnet atau enggak di rental atau di fotokopian itu ya kalau mau ngeprint. Baik. Ini saya nggak sebut merek ya sebenarnya. Ini juga perkembangan komputer lalu sampai muncul yang slim.
Di mas fotokopi itu kan sekarang udah banyak juga yang slim. Bahkan laptop, kalau ada yang punya laptop zaman dulu kan masih tebal. Kemudian semakin sekarang semakin tipis. Dulu yang ada incinya besar, 14 inch. Sekarang udah ada yang paling kecil tuh 10 ya. 10 inch. Kemudian ada yang laptopnya touchscreen, yang bisa dilepas layarnya. Macam-macam. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih. Kalau ada orang tanya, Mbak, Mas, media pembelajaran itu apa sih? Itu kalian jawab apa? Sarana. Media yang digunakan untuk belajar. Oh, sarana yang digunakan untuk belajar. Oke, Untuk baik. membantu proses belajar. Untuk membantu proses belajar. Oke, kemudian dulu saat di sekolah, guru matematika pernah memakai media apa saja? Boleh waktu SD, SMP, SMA. Alat peraga, Bu. Alat Iya, peraga. Misalnya apa? Alat peraganya itu kayak aku, tapi bikinnya kayak pakai itu Bu sendiri gitu. Apa pakai apa, Nanda? Itu kayak semanggi atau sedotan. Sedotan untuk materi apa? Kenapa? Maaf, Bu, putus, Bu. Untuk materi apa sedotan? Oke, mungkin Anda tidak mendengar suara saya. Jadi pakai alat peraga. Selain alat peraga apa? Selain alat peraga? Tidak ada? Saya waktu kecil alat peraga doang. Alat peraga aja. Oke, baik. Iya. Kemudian nomor 3, materi matematika apa saja yang menurut kalian mudah dipahami jika menggunakan alat peraga? Geometri. Geometri. Alat peraganya Bidang apa? atau ruang. Biasanya kan menggunakan alat peraga semacam kayak rangka kubus atau rangka limas seperti itu. Kemudian ada jaring-jaring gitu ya. Iya. Terus selain geometri, yang lain bisa nggak materi lain? Peluang, Bu. Dari peluang. Iya, pakai apa, Sally? Pakai dadu kalau nggak uang koin. Oke, dilempar atau Iya. ditos gitu. Oke, selain geometri, oke, peluang. Ada lagi? Tadi yang sempoa tadi untuk apa? Perkalian pembagian bukan kalau nggak salah. Iya, operasi bilangan ya. Operasi bilangan bisa pakai sempoa kan. Dan masih banyak lagi. Kemudian nomor 4, pernah bikin media menggunakan komputer? Belum. Membuat media belum pernah? Belum. Yakin? Belum, Bu. Belum. Paling bikin HTML itu aja sih, Bu. Betul. Kalau kuliah-kuliah sebelumnya ada tugas untuk presentasi nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Presentasi pakai apa? Pakai Microsoft PowerPoint, Bu. Iya, pakai PowerPoint. Termasuk media nggak? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. berarti pernah membuat ya? Pernah, Bu. Oke. Selain itu, selain pakai PPT, tugas membuat video. Ini saya pernah dengar deh. Mata kuliah apa gitu, tugas akhirnya membuat video. Bahasa Inggris, Bu, yang buat video. Jadi kan kalian membuat media juga kan? Iya, Bu. Oke, jadi tanpa disadari sebenarnya pernah ya membuat
media pembelajaran. Tapi nanti akan lebih banyak lagi yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oh, ada yang keluar masuk Zoom ya, karena susah sinyal. Oke, baik, nggak apa-apa. Pertemuan ini semua kita record. Nah, jadi nanti setelah selesai akan saya unggah di Belajar. Jadi kalau kalian tadi mungkin ada yang ketinggalan atau keluar masuk atau terlambat, nah itu bisa melihat videonya melalui Belajar USD ya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya saya sudah membuat sedikit penjelasan tentang apa itu media, teknologi, kemudian contohnya apa. Nah, nanti silakan dibaca. Filenya sebenarnya sudah saya kirim di Belajar, tapi jika nanti masih kesulitan, akan saya unggah juga di grup WhatsApp ya. Nah, kemudian saya rasa untuk pertemuan dari dalam Zoom ini cukup dulu. Nah, tapi kita lanjutkan melalui grup WhatsApp. Jadi hari pertama ini kalian sekalian membuat grup ya, buat kelompok. Yang tadi berisi 3 orang, ada satu kelompok yang 4 orang. Nah, nanti kita bahasnya di grup WA saja. Oke. Sebelum mengakhiri di pertemuan Zoom, teman-teman yang lain yang tidak aktif videonya itu masih standby atau tinggal kemana? Beberapa mungkin kesulitan sinyal. Masih, Bu. Oh, masih. Oke, baik. Baik. Ya sudah, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Belum, Bu. Belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh juga melalui grup WhatsApp ya. Oke, baik. Pertemuan kita melalui Zoom saya akhiri dulu. Kita lanjutkan di grup WhatsApp. Oke. Saya akhiri meetingnya ya. Selamat pagi. Terima semua. kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.